Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmawati dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 4 ABSI dengan NIM 130521000015 mata kuliah Filsafat Bahasa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hubungan filsafat dengan bahasa yang disusun oleh Bapak Edi Sumanto. Pengertian bahasa, menurut Santoso, bahasa adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar. Wibowo, bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbiter dan konvensional, yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Pengertian filsafat. Filsafat adalah sebuah sistem pemikiran atau lebih tepat lagi, cara berpikir yang bersifat terbuka. Artinya, terbuka untuk dipertanyakan dan dipersoalkan kembali. Menurut Sidi Ghazalba, sebagaimana dikutip Abu Dinata, filsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal, dalam rangka mencari kebenaran, inti atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Selanjutnya, pengertian filsafat bahasa. Filsafat bahasa menurut Rizal Mutaziyir, suatu penyelidikan secara mendalam terhadap bahasa yang digunakan dalam filsafat sehingga dapat dibedakan pernyataan filsafat yang mengandung makna dengan yang tidak bermakna. Filsafat bahasa merupakan kumpulan hasil pikiran para filosof mengenai hakikat bahasa yang disusun secara sistematis untuk dipelajari. Filsafat bahasa dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yaitu yang pertama, perhatian para filosof terhadap bahasa dalam menjelaskan berbagai objek filsafat. Yang kedua, perhatian terhadap bahasa sebagai objek filsafat materi dari kajian filsafat seperti halnya filsafat hukum, seni, manusia, agama, dan sejenisnya. Esensi bahasa ditinjau dari segi filsafat. Terdapat beberapa bidang khusus yang dikaji dalam filsafat bahasa, di antaranya filsafat analitik, filsafat sintetik, filsafat hermeneutik. Yang pertama, filsafat analitik atau filsafat linguistik atau filsafat bahasa, penggunaan istilahnya tergantung pada preferensi filosof yang bersangkutan. Yang kedua, filsafat sintetik, tekanan yang berlebihan pada logika analitik dalam filsafat seperti yang telah kita amati sering menimbulkan pandangan yang mengabaikan semua mitos dalam pencarian ilmiah. Yang ketiga, filsafat hermeneutik adalah berpikir filosofis yang mencoba menjelaskan konsep offense dalam bahasa. Selanjutnya ada peranan filsafat bahasa dalam pengembangan ilmu bahasa. Kegunaan peranan filsafat bahasa itu sangat penting pada pengembangan ilmu bahasa karena filsafat bahasa adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat bahasa, sebab, asal, dan hukumnya. Jadi, pengetahuan dan penyelidikan itu terfokus kepada hakikat bahasa juga sudah termasuk perkembangannya. Jadi, peranan filsafat bahasa sangat penting dan berpengaruh terhadap perkembangan ilmu bahasa. Namun, berbeda dengan ilmu bahasa atau lingkungan yang membahas ucapan, tata bahasa, dan kosakata, filsafat bahasa lebih berkenaan dengan arti atau arti bahasa. Yang terakhir, ada hubungan bahasa dengan filsafat. Adapun beberapa pendapat menurut para ahli tentang hubungan bahasa dengan filsafat diantaranya, yang pertama menurut Asep Ahmad Hidayat, yang kedua menurut Kellan, dan terakhir menurut Salian. Hubungan fungsional antara filsafat dan bahasa menurut Asep Ahmad Hidayat yaitu, yang pertama, filsafat dalam arti analisis merupakan salah satu metode yang digunakan para filosof dan ahli filsafat dalam memecahkan seperti apa hakikat bahasa itu atau pernyataan dan ungkapan bahasa. Bagaimana dapat dikategorikan ungkapan bahasa bermakna dan tidak bermakna.
Yang kedua, filsafat dalam pandangan atau aliran tertentu terhadap suatu realitas, misalnya filsafat idealisme, rasionalisme, realisme, filsafat analitik strukturalisme, postmodernisme, dan lain sebagainya. Yang ketiga, filsafat berfungsi memberi arah agar teori kebahasaannya yang telah dikembangkan para ahli ilmu bahasa berdasarkan menurut pandangan dan aliran filsafat tertentu memiliki relevansi dan realitas kehidupan umat manusia. Selanjutnya, menurut Kellan, bahasa pada hakikatnya merupakan suatu sistem simbol yang tidak hanya merupakan urutan-urutan bunyi secara empiris, melainkan memiliki makna yang sifatnya non-empiris. Dengan demikian, bahasa adalah merupakan sistem simbol yang memiliki makna, merupakan alat komunikasi manusia, penuangan emosi manusia, serta sarana pengejawatahan pikiran manusia dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mencari hakikat kebenaran dalam hidupnya. Keberadaan bahasa sebagai suatu khas merupakan simbol belaka, melainkan media pengembangan pikiran manusia, terutama dalam mengungkapkan realitas segala sesuatu. Hubungan bahasa dengan filsafat sangatlah erat, bahkan tidak dapat dipisahkan, terutama dalam cabang-cabang filsafat, metafisika, logika, dan epistemologi. Yang terakhir, menurut Salianti, sebagai suatu bidang filsafat khusus, filsafat bahasa mempunyai kekhususannya, yaitu masalah yang dibahas berkenaan dengan bahasa. Jadi, peranan filsafat bahasa sangat penting atau berpengaruh terhadap pengembangan ilmu bahasa. Namun, berbeda dengan ilmu bahasa atau lingkungan yang membahas ucapan, tata bahasa, dan kosakata. Filsafat bahasa lebih berkenaan dengan arti kata atau arti bahasa semantik. Kesimpulan, filsafat bahasa adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat bahasa, sebab asal dan hukumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.